Universitas Negeri Padang berdiri sejak tahun 1954 dengan nama PTPG Batu Sangkar. Visi Universitas Negeri Padang menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional. SMK Negeri 1 Gunung Sindur berada di Jalan SMP 3 Gunung Sindur, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. SMK Negeri 1 Gunung Sindur memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, teknik elektronika industri, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Oke, selamat siang anak-anakku. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kemarin liburan, pada pulang kampung? Apa stay di rumah? Di rumah. Ada yang bisa menceritakan saya Pak ke tempat wisata gitu? Ada nggak? Udah lupa soalnya dalam mimpi. Iya. Kau begitu? Oke, nggak apa-apa. Yang tinggalnya di rumah, artinya tinggal di daerah sini, kegiatannya selama liburan ngapain? Bobo makan. Waduh, enak bener ya? Ya. Kalau kita kan masuk setiap hari ya, kalau yang guru. Tapi kalau siswa, alhamdulillah ya. Ternyata selama liburan refreshingnya bobo makan. Benar begitu ya? Nah, nggak masalah juga. Tapi harusnya timbangannya begitu masuk ke sekolah tambah, ya. Nah, benar gak Tiara? Betul, alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Nihil ya? Alhamdulillah. Oke, ini kalau sudah kelas 12 konteksnya seperti ini. Hadirlah setiap hari karena persiapan untuk melewati proses akhir. Proses akhirnya adalah ketika kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti serangkaian ujian. Ujiannya satu ujian sekolah, ujian praktek sekolah, yang terakhir adalah ujian kompetensi keahlian atau UKK. Kalau bahasa kalian UKOM atau uji kom. Ya, load balance itu nanti bisa yang di load balance servernya, bisa yang di load balance trafficnya, ya, atau jaringannya bisa. Ya. Kita tinggal pilih mau ICMP atau mau pakai yang PCC. Ya, ini tentang load balance. Ya, makanya ini materi kita. Kemudian tujuannya banyak ya. Ada mengetahui macam permasalahan load balance. Ini tujuannya menentukan pemeriksaan load balance. Ya, kemudian mendeteksi letak permasalahan load balance. Ya, ini adalah tujuan ketika kita melakukan atau pembelajaran hari ini. Kalian harus bisa menentukan macam-macam permasalahan dari load balance tersebut. Ya, paham ya? Nah, ini tujuannya. Nah, kalau untuk prakteknya, ini kan praktek. Kalian itu biasanya tidak akan paham secara teori kalau tidak disuguhkan dengan praktek. Ya, nanti pada prakteknya kita akan coba membuat konfigurasi load balance. PCCC itu seperti apa? ICMP itu seperti apa? Nanti kita akan praktekkan. Ya, nih. Kemudian menguji hasil. Kalau sudah dikonfigur,
Ya, kalau sudah dikonfigur, biasanya kita harus uji. Ujinya seperti apa? Nanti kita lihat seimbang nggak, optimal nggak hasil load balance yang kita konfigur. Kalau optimal, pembuktiannya seperti apa? Ya, ketika dikasih contoh ISP1 bandwidthnya 512, terus ISP2 bandwidthnya 2 mega. Bukan dengan menggunakan load balance kita satukan itu menjadi nambah bandwidthnya, bukan. Ya. Tapi bagaimana dua ini digabungkan, ini jauh lebih optimal hasilnya. Artinya kita bisa buat ketika ISP yang sebagai primerinya down, ini bisa di backup dengan yang secondary. Ya. Ketika yang secondary-nya down, kita bisa backup dengan yang primary. Konteksnya seperti itu. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi harus bisa kita pastikan bahwa optimalisasi sebuah koneksi internet itu dengan menggunakan load balance. Trafficnya kita load balance supaya kebagian semua sama rata. Ya. Ya. Kelompok. Ya. Oke. Untuk yang kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Agar visi klien dapat melakukan koneksi ke internet, kita juga harus merubah IP privat klien ke IP publik yang ada di interface publik, yaitu jawabannya IP firewall NAT. Untuk komennya bisa ditambahkan action mas kuret chainnya SN CNAT, on interface-nya enter 1. Bisa ditambahkan lagi action mas kuret chain SN CNAT, on interface-nya enter 2. Artinya mas kuret berfungsi untuk menyamarkan IP privat Tepuk tangan dulu untuk semuanya. pada jalur koneksi internet. Jadi tadi kita sudah mengakses LKPD, sudah presentasi, sudah diskusi, sudah presentasi. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat dari hasil diskusi hari ini? Saya Pak. Oh ya, Rosa dari kelompok 1 ya. Silakan Rosa. Simpulan dari diskusi kita hari ini yaitu teknik ini berfungsi untuk mendistribusikan beban trafik pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan. Tapi sebelumnya saya minta kalian belajar dalam hal ini, karena memang kita persiapan buat uji kom ke depan. Ya, persiapan uji kom. Buat apa sih? Di kehidupan nyata itu kamu buat apa? Kan kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu dari titik yang paling rendah biar paham apa sih yang saya butuhkan ketika saya nanti selesai dari SMK. Ya. Karena kebanyakan dari kalian masuk bukan berdasarkan fashion, tapi banyak yang berdasarkan keinginan orang tua
ikut teman, ya. Cobalah memilih sesuatu itu karena saya punya mau, saya yang ingin, saya yang punya passion, karena hobi saya, gitu loh. Ya. Karena kalau itu tidak dilakukan, yang rugi kita ke depannya. Ya. Jadi saya berharap selalu optimis, selalu belajar, ya. Apalagi kita materinya kebanyakan nanti ke depan itu akan praktek dan praktek dan praktek, ya. Terutama yang anak kelas 12, 2 lab ini akan dikuasai anak kelas 12. Tapi tidak per kelas. Tidak per kelas, sudah per kelompok. Jadi ada jadwalnya. Pak, yang nggak kebagian di hari ini ngapain? Belajar di kelas. Ya. Belajar di kelas. Persiapannya kita harus matang buat uji kom. Pengujinya dari luar, tidak dari dalam. Walaupun saya akan standby. Ya. Saya akan standby ketika kamu ada yang mau bertanya, ada yang ditanya. Berarti ada sosok yang harus dijadikan sebagai tempat bertanya, ya. Karena kalau sudah di hari H, kamu perang sendiri, ujian sendiri, individu, tidak lagi kelompok, tidak lagi tapi sudah berupa perorangan. Ini, jadi harus bisa, ya. Siap, ya? Siap. Semuanya. Oke, untuk menutup kegiatan kita sebelumnya, minggu depan, berarti Jumat depan, materi kita masih sama, ya. Materi kita masih sama, ya. Belum, karena kita masih belum melakukan, baru tadi praktek sedikit, ya. Karena tadi dalam diskusi saya ngelihat, saya mendengar sudah ada banyak yang memahami tentang IP Mangle, tentang IP Firewall, ya, tentang USB, bagaimana didaftarkan di dalam IP Mangle, kan kayak gitu. Ayo, berarti ke depan kita mau praktek secara keseluruhan, ya. Nanti kita buat job sheet-nya, ya. Nanti akan saya buat job sheet-nya. Mungkin itu aja, dan saya minta Habib untuk memimpin doa yang terakhir, dipersiapkan kelasnya. Ayo, silakan Bang Habib. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri konfirmasi, Pak, dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ini sudah penutup karena waktunya sudah sudah dipanggil dengan azan berkumandang. Ya, artinya kita harus siap-siap, ya, siap-siap menunaikan ibadah sholat asar, ya. Kecuali yang berhalangan. Laki-laki nggak ada yang halangan, kan? Ya, biasanya ada yang, saya lagi halangan Pak, katanya mengikuti. Hah? Bobby lagi halangan. Halangan apa, Bob? Ah, kirain halangannya dia BAB katanya. Ya. Oke. Karena kita sudah di penghujung dan sudah dipanggil sama azan, ya, sama azan, bukan sama Allah, ya, sama azan. Ya itu makanya kan dipanggilnya sama azan. Kan kita dengar, wajib kita menjawab panggilan tersebut, ya. Karena sudah dipanggil, ya saya tutup dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.